Dia hanya pembantuku yang udik dan dekil. Suami memperkenalkanku di depan semua orang. Semua tertawa. Tapi pamannya mengenaliku dan... Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu matahari belum sepenuhnya naik ketika Gita sudah bangun dari tidurnya. Seperti biasanya, ia adalah orang pertama yang membuka mata di rumah itu. Lebih cepat dari siapapun, bahkan lebih cepat dari alarm yang seharusnya membangunkannya. Tangannya yang halus namun mulai menua karena pekerjaan rumah menyibak tirai jendela kamar, membiarkan cahaya lembut menyusup masuk, menyalakan suasana yang semula dingin dan suram. Kamar itu bukan kamar mewah, tapi juga bukan kamar yang buruk. Hanya sederhana. Tempat tidur yang rapi, lemari kayu lama, dan cermin berdiri yang sudah sedikit pudar warnanya. Di sanalah Gita berdiri sejenak, menatap bayangannya sendiri. Wajahnya lembut, polos, tanpa riasan. Wanita itu masih tampak cantik, tapi dengan kesederhanaan yang membuat orang lain mudah meremehkan. Tatapannya dalam, seolah menyimpan banyak cerita yang tak sanggup ia katakan. Bismillah, gumamnya pelan, sebelum akhirnya ia beranjak keluar kamar. Setiap pagi baginya selalu sama. Menyapu, mengepel, menyiapkan sarapan, mencuci piring, menata ruang tamu, memastikan semua hal tertata sempurna sebelum dunia benar-benar terbangun. Seolah ia adalah tulang punggung diam rumah itu, yang mungkin tak disadari siapapun. Rumah besar itu milik keluarga suaminya. Bukan rumah kecil, bukan rumah sederhana, tapi rumah yang mencerminkan status dan kebanggaan. Namun ironisnya, meski tinggal di rumah sebesar itu, Gita sering merasa seperti tamu yang tak pernah benar-benar dianggap ada. Atau lebih parah lagi, seperti seorang pekerja yang keberadaannya hanya diperlukan ketika ada yang harus dilakukan. Suara sendok bertemu piring, aroma nasi hangat, dan bau tumisan sayur memenuhi dapur. Itulah dunianya setiap pagi. Ia hafal betul apa yang disukai suaminya, bagaimana cara membuatnya, seberapa panas kopi yang seharusnya disajikan. Semua dilakukan dengan teliti, bukan karena dipaksa, tapi karena hatinya masih mencoba bertahan. Ketika sarapan telah tersaji rapi di meja makan, Gita menghela napas pelan. Ia menyeka sedikit keringat di keningnya, lalu berjalan mengambil gelas untuk segelas air putih. Suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Suara itu berat, tegas, seorang pria. Doni, suaminya. Namun bab ini bukan tentang hubungan mereka. Belum. Ini tentang Gita terlebih dahulu. Tentang hidupnya sebelum badai itu benar-benar datang. Ia duduk sebentar di kursi dekat dapur, menatap tangannya yang perlahan bergetar. Tangannya mungkin terlihat biasa, tapi tangan itulah yang pernah memegang banyak hal berharga, menyentuh kehidupan yang jauh berbeda dari sekarang. Tangan itu pernah berada di tempat yang tidak diketahui siapapun di rumah ini. Tapi Gita memilih diam. Bukan karena ia tidak mampu bicara, melainkan karena ia memilih menahan semuanya. Hidupnya sekarang sederhana, tetapi bukan berarti ia terlahir sederhana. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Ada masa lalu panjang, ada cerita yang terlalu dalam untuk diceritakan begitu saja. Namun ia menyimpannya erat-erat. Seolah jika ia membukanya, dunia akan berubah. Tetangga sekitar mengenal Gita hanya sebagai istri rumahan yang pasrah, lembut, terlalu baik, dan sedikit terlalu diam. Mereka tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Mereka hanya melihat dari luar. Wanita yang selalu terlihat sibuk mengurus rumah, jarang keluar, jarang tampil, dan selalu berpakaian sederhana. Banyak yang mengira Gita hanyalah wanita biasa yang beruntung bisa tinggal di rumah besar. Tidak ada yang menyangka bahwa langkah hidupnya jauh lebih berat dari yang terlihat. Namun meski ia sering diremehkan, Gita tidak pernah membiarkan hatinya penuh kebencian. Ia memilih menerima. Meski terkadang air matanya jatuh diam-diam di malam hari saat semua orang tidur. Di balik kekuatan yang ia tampilkan, ada rasa sakit yang tidak pernah ia ungkapkan pada siapapun. Ia mengambil napas panjang lagi, lalu berdiri, seolah menguatkan diri untuk menjalani hari yang entah akan seperti apa. Di ruang tamu, foto-foto keluarga tergantung rapi di dinding. Banyak foto Doni, foto keluarga besarnya, acara-acara mewah, pesta-pesta besar. Tapi tidak banyak foto Gita di sana. Bahkan dalam beberapa foto keluarga besar, posisinya seperti sekadar pengisi tempat kosong,
berdiri di belakang, nyaris tak terlihat. Namun Gita tidak pernah komplain. Tidak pernah protes. Seakan ia sudah terbiasa menjadi bayangan. Di tengah kesunyian pagi itu, ada sesuatu yang terasa ganjil dalam dadanya. Bukan rasa sakit, bukan pula firasat buruk. Hanya sebuah rasa. Seolah hidupnya yang selama ini tenang dan tersembunyi, perlahan mulai mendekati sesuatu yang besar. Sesuatu yang selama ini ia hindari. Sesuatu yang akan menyeretnya kembali pada masa lalu yang ia sembunyikan rapat-rapat. Ada rahasia besar dalam hidup Gita. Rahasia yang tidak diketahui suaminya. Tidak diketahui keluarga suaminya. Tidak diketahui tetangganya. Bahkan banyak orang yang dulu pernah mengenalnya mungkin menyangka ia menghilang dari dunia. Dan kini, kehidupan sederhana yang ia jalani hanyalah permukaan dari cerita yang jauh lebih dalam. Namun untuk saat ini, Gita masih memilih menjadi wanita sederhana yang terlihat biasa. Ia masih memilih diam, menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Menikmati hari-harinya meski penuh luka tak terlihat. Yang ia tahu, ia hanya ingin menjalani hidup dengan tenang. Tanpa tahu bahwa suatu hari, dunia yang menganggapnya kecil akan terkejut mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Hari itu masih terlalu pagi untuk menebak takdir. Dan cerita Gita baru saja dimulai. Langkah kaki itu semakin jelas terdengar menuruni tangga. Gita segera berdiri, merapikan rambutnya, memastikan meja makan terlihat sempurna. Ia menyiapkan piring, mengambilkan sendok, menyajikan kopi hangat dengan aroma yang begitu khas, pahit tapi lembut, seperti perasaannya. Doni muncul dengan pakaian rapi, kemeja kerja yang disetrika licin, wangi parfum mahal yang langsung memenuhi ruangan. Wajahnya tampan, berwibawa, dengan sorot mata yang tajam. Dialah pria yang dulu membuat Gita jatuh cinta, pria yang dulu membuatnya merasa aman, sebelum perlahan berubah menjadi seseorang yang berbeda. Tanpa menatap istrinya, Doni langsung duduk. Telat. Harusnya dari tadi sudah siap, katanya singkat. Padahal semua sudah siap jauh sebelum ia turun. Tapi Gita hanya tersenyum kecil. Maaf, tadi nasi sedikit lama matangnya, jawabnya pelan. Doni tidak menanggapi. Ia hanya menyendok makanan, makan, lalu menyeruput kopi. Gita duduk sedikit menjauh, seperti sudah terbiasa memberi jarak walaupun mereka tinggal serumah. Ia memperhatikan Doni diam-diam. Pria itu kini tampak berbeda dari pertama kali menikah dahulu. Lebih dingin, lebih sibuk, lebih asing. Dulu Doni hangat. Dulu ia sering bercanda. Dulu ia melihat Gita dengan tatapan penuh cinta. Namun seiring waktu, sesuatu berubah. Entah karena pekerjaan, karena tekanan keluarga, atau karena gengsi dan kebanggaan dirinya. Gita tidak tahu. Yang jelas, Doni semakin jarang tersenyum padanya. Besok jangan masak sayur ini lagi. Tiba-tiba Doni berkata datar. Kurang rasa. Kamu tuh nggak belajar-belajar juga. Kalimat itu terdengar dingin. Tapi Gita tidak marah. Oh, baik. Maaf, nanti aku perbaiki, jawabnya lembut. Doni hanya mendengus pendek. Bukan hanya itu. Doni kini jarang mengajaknya bicara, apalagi mengajak duduk bersama. Obrolan pagi hanya soal pekerjaan rumah, menu makanan, atau hal-hal kecil yang selalu saja diakhiri dengan nada tidak puas. Tidak ada cerita hangat, tidak ada sapaan manis, tidak ada ucapan, terima kasih. Seolah Gita hanya seseorang yang keberadaannya memang seharusnya melayani. Setelah selesai makan, Doni berdiri. Ia memakai jasnya dengan sikap tergesa. Gita mendekat, membantu merapikan kerahnya seperti biasanya. Itu kebiasaan kecil mereka dulu, kebiasaan yang dulu terasa romantis. Namun kali ini berbeda. Baru saja tangan Gita menyentuh kerah Doni, pria itu malah menarik sedikit tubuhnya menjauh. Sudah, nggak usah. Aku bisa sendiri, katanya tanpa menatap. Gita berhenti seketika. Bukan karena sakit, tapi lebih kepada kaget. Walau sebetulnya ia sudah sering merasakannya. Oh, baik. Suasana menjadi hening beberapa detik. Doni merapikan kerahnya sendiri sambil terus melihat bayangannya di cermin. Sementara Gita berdiri diam, menunduk, mencoba menyembunyikan rasa sesak yang tiba-tiba muncul. Jam 4 sore aku pulang. Pastikan rumah rapi. Jangan kayak kemarin ada barang yang keliru tempatnya. Ucap Doni lagi sebelum mengambil kunci mobil. Siap.
Gita menjawab lirih. Walau sebenarnya ia selalu memastikan segalanya sempurna. Doni melangkah pergi. Langkahnya tegas. Tanpa menoleh. Tanpa pamit, tanpa ucapan salam, tanpa sekadar senyum kecil. Pintu tertutup, menyisakan keheningan yang terasa dingin menusuk. Gita berdiri di sana cukup lama, seolah dunia ikut membeku bersamanya. Ia menghela napas pelan. Bukan sekali dua kali Doni bersikap begini. Perubahan itu datang perlahan. Awalnya hanya dari cara bicara yang lebih dingin. Lalu mulai dari hilangnya perhatian kecil. Lalu jarangnya Doni mengajaknya kemana-mana. Sampai akhirnya, ia tidak lagi menganggap kehadiran Gita sebagai sesuatu yang berarti. Namun meski begitu, Gita tetap bertahan. Bukan karena ia bodoh. Bukan karena ia tidak punya pilihan. Ada sesuatu yang membuatnya ingin tetap berada di sini. Sebuah alasan yang hanya ia dan hatinya yang tahu. Siang hari, Gita duduk di ruang tamu seorang diri. Ia membersihkan rak buku, menyapu lantai berkali-kali meski sebenarnya sudah bersih, hanya untuk mengalihkan pikiran. Sesekali ia melirik foto pernikahannya yang terpajang di sana. Di foto itu, mereka terlihat begitu bahagia. Gita tersenyum tipis, senyum yang lebih banyak menahan luka. Apa kamu benar-benar sudah berubah, Doni? Atau aku yang terlalu berharap? Gumamnya pelan. Tetangga yang lewat melihatnya dari jendela. Mereka mungkin hanya melihat seorang wanita rumah tangga biasa yang sedang sibuk bekerja, tidak tahu bahwa hatinya sedang berusaha tetap kuat. Mereka hanya tahu Doni sebagai pria sukses, pekerja keras, seorang yang disegani. Tak ada yang pernah menanyakan bagaimana Gita sebenarnya. Hari berjalan seperti biasanya. Gita memasak makan siang lalu menyimpannya untuk Doni nanti. Ia mencuci pakaian, menyetrika, menata semua barang yang bahkan tidak pernah berantakan. Pekerjaan rumah mungkin terdengar sederhana bagi orang lain, tapi baginya, itu adalah satu-satunya cara untuk tetap merasa berarti. Menjelang sore, Gita duduk di teras, menatap langit yang mulai berubah warna. Angin sore berhembus lembut, namun hatinya tetap terasa berat. Ia tidak tahu seperti apa masa depannya bersama Doni. Semakin hari, Doni terasa semakin jauh. Bukan secara fisik, tapi secara hati. Namun satu hal yang Gita tahu, sejak perubahan sikap Doni mulai terlihat, hidupnya tidak akan lagi sama. Dan ia hanya bisa berharap, semoga ia masih cukup kuat untuk bertahan. Karena cerita ini, baru mulai menunjukkan luka pertamanya. Siang itu udara terasa panas, bukan hanya karena matahari yang berada tepat di atas kepala, tetapi juga karena suasana hati Gita yang terasa sesak sejak pagi. Ia baru saja selesai menyetrika pakaian ketika suara mobil berhenti di halaman rumah. Gita sempat kaget. Belum jam Doni pulang. Siapa yang datang? Tak lama, suara langkah perempuan bersepatu hak tinggi terdengar memasuki rumah. Disusul suara wanita lain yang terdengar cerewet. Gita buru-buru menaruh pakaian yang baru saja disetrikanya, lalu berjalan ke ruang tamu. Dua wanita sudah duduk di sana. Yang pertama, perempuan berusia sekitar 50-an, berpenampilan mewah, mengenakan perhiasan emas mencolok dan parfum mahal. Wajahnya dingin dan tatapannya tajam. Dialah Ibu Doni. Di sebelahnya, duduk seorang wanita muda, cantik, bergaya modern, dengan riasan sempurna. Dia adalah sepupu Doni yang selalu merasa dirinya lebih tinggi dari siapapun, termasuk Gita. Oh, jadi kamu masih di rumah juga? Ucap Ibu Doni tanpa senyum. Suaranya begitu datar namun jelas menyimpan nada merendahkan. Gita tersenyum sopan, seperti kebiasaannya. Iya, Bu. Baru selesai beres-beres rumah. Mari duduk, saya ambilkan minum dulu. Kalau bisa air yang dingin, jangan seperti terakhir kali. Terlalu biasa, sahut sepupu Doni sambil menatap sinis, seolah rumah ini hanyalah tempat singgahan yang tidak layak. Gita mengangguk. Ia menuju dapur, menyiapkan minuman dengan hati-hati. Bukan karena takut, tapi karena ia ingin tetap menghargai. Meski tidak dihargai balik. Saat ia kembali, pembicaraan mereka sudah dimulai. Doni itu harusnya bisa dapat istri yang lebih pantas. Suara Ibu Doni terdengar jelas, bahkan saat Gita masuk membawa minuman. Hatinya terhenti sejenak, tapi langkahnya tetap ia lanjutkan. Ini, Bu, katanya pelan. Ibu Doni hanya melirik sebentar, lalu mengambil gelas tanpa mengucapkan terima kasih sedikitpun. Aku tuh masih heran,
Tante, kata sepupu Doni, pura-pura berbisik namun jelas dibuat agar Gita mendengar. Di luar sana banyak perempuan cantik, berpendidikan, dari keluarga baik. Tapi kenapa Doni malah milih wanita sederhana seperti ini? Tidak selevel banget. Ibu Doni mengangguk setuju. Ya itulah. Makanya Mama sering bilang ke Doni, kamu itu terlalu baik. Terlalu kasihan sama orang. Akhirnya begini, harus menanggung perempuan yang tidak jelas asal-usulnya. Kata-kata itu menghantam Gita seperti pisau. Tidak jelas asal-usul. Kalimat itu selalu sama. Orang-orang menilai hanya dari apa yang mereka lihat sekarang. Tidak ada yang tahu, ia bukanlah siapa yang mereka kira. Namun Gita hanya bisa diam. Mama juga malu kalau bawa dia ke acara keluarga besar. Lanjut Ibu Doni lagi. Gaya bicaranya saja masih seperti orang kampung. Penampilannya terlalu sederhana. Bagaimana tidak orang mengira dia cuma pembantu rumah tangga? Sepupu Doni tertawa kecil. Mirisnya, tawa itu bukan tawa ringan, melainkan tawa yang penuh penghinaan. Malah kadang aku benar-benar mengira dia pembantu. Tante, katanya sambil tersenyum sinis. Lihat saja pekerjaannya tiap hari. Masak, bersih-bersih, ngurus rumah. Jarang keluar. Jarang tampil. Seorang istri atau pembantu sih sebenarnya. Gita menunduk, tangannya menggenggam rok yang ia kenakan. Bukan karena ia marah, tapi karena ia menahan hatinya agar tetap kuat. Ia tahu posisinya tidak pernah benar-benar diterima. Apa Doni nggak capek hidup dengan istri seperti ini? Ibu Doni menghela napas panjang. Mama takut masa depan Doni hancur gara-gara memilih pasangan yang salah. Gita berdiri diam di sana, menjadi tokoh yang dibicarakan namun seolah tidak dianggap ada. Ia ingin menjawab, ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ia tidak seperti yang mereka pikirkan. Tapi ia memilih diam. Karena satu kata saja bisa membuat keadaan semakin buruk. Karena satu kalimat saja mungkin akan membuat ia semakin dibenci. Sepupu Doni kemudian mendekatinya dengan tatapan merendahkan. Kamu tuh harusnya sadar diri, katanya dingin. Jangan merasa nyaman di rumah sebesar ini. Kalau bukan karena Doni, kamu mungkin tinggal di rumah kecil dan kerja jadi pembantu beneran. Gita tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum menahan luka. Maaf kalau Gita banyak kurang. Gita akan berusaha jadi lebih baik. Jawabnya pelan. Ibu Doni mendengus. Lebih baik? Entah kapan. Yang penting kamu jangan bikin malu keluarga ini. Jangan sok-sokan merasa istri terhormat. Ingat posisi kamu, katanya tegas. Kalimat itu seperti menampar tanpa sentuhan. Ingat posisi kamu. Posisi seperti apa? Istri? Atau seseorang yang dianggap tidak pantas? Namun lagi-lagi, Gita hanya menunduk dan menerima. Tak lama kemudian, Ibu Doni berdiri. Kami ke kamar atas. Banyak yang mau Mama cek. Jangan ganggu. Tanpa menunggu jawaban, keduanya melangkah naik. Gita hanya bisa menatap punggung mereka yang menjauh, meninggalkan luka di hatinya. Saat pintu kamar tertutup di lantai atas, Gita berjalan ke dapur. Ia bersandar pada meja, menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya akhirnya jatuh. Ia bukan menangis karena lemah. Bukan karena kata-kata mereka benar. Ia menangis karena harus menahan sesuatu yang sebenarnya ia tidak pantas terima. Tetapi di luar sana, bukan hanya keluarga Doni yang memandangnya rendah. Masyarakat sekitar pun sama. Bagi mereka, Gita hanyalah istri biasa yang kebetulan menikah dengan pria berstatus tinggi. Mereka tidak tahu siapa dia. Mereka tidak peduli masa lalunya. Yang mereka tahu, Gita hanya wanita sederhana yang tidak pantas berada di rumah sebesar itu. Namun mereka tidak tahu, suatu hari nanti, semua ejekan, hinaan, dan pandangan rendah itu akan kembali menghantam mereka sendiri. Tapi untuk sekarang, Gita masih memilih diam. Ia tahu, waktunya belum tiba. Dan perjalanan air matanya masih sangat panjang. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama, tapi rasa di hati Gita semakin berbeda. Rumah besar yang dulu terasa seperti tempat berlindung kini berubah menjadi bangunan dingin tanpa kehangatan. Setiap dinding seolah menyimpan gema luka. Setiap sudut seakan menjadi saksi bisu betapa perlahan hubungan mereka semakin menjauh. Doni kini pulang lebih sering larut malam. Jika dulu Gita menunggu dengan penuh semangat, menyiapkan makanan hangat,
menyambut suaminya dengan senyum, kini yang tersisa hanyalah kebiasaan, bukan lagi kebahagiaan. Malam itu, jam menunjukkan pukul 11 lewat sedikit. Gita duduk di ruang makan, menunggu. Di depannya, meja sudah tertata rapi. Nasi masih hangat dalam penanak listrik, lauk tersusun rapi, sup masih mengepulkan uap tipis. Namun suaminya belum juga pulang. Ia menatap jam berkali-kali. Setiap detiknya terasa semakin lambat. Pikirannya melayang. Dulu Doni selalu memberi kabar. Dulu setiap akan pulang terlambat, ia akan menelepon atau mengirim pesan. Dulu Gita merasa benar-benar berarti. Tapi sekarang, pesan hanya datang sesekali. Bahkan lebih sering tidak ada sama sekali. Akhirnya suara mobil terdengar di halaman rumah. Gita cepat berdiri. Bukan karena semangat lagi, tapi karena kebiasaan seorang istri yang selalu ingin memastikan suaminya disambut dengan baik. Ia berjalan ke pintu, menunggu sambil menarik napas dalam-dalam. Pintu terbuka. Doni masuk dengan wajah lelah namun dingin. Tanpa senyum. Tanpa sapaan. "Kamu belum tidur?" Itulah kalimat pertamanya, tapi nadanya terdengar datar dan seolah tidak terlalu peduli. "Aku nunggu kamu," jawab Gita pelan. "Aku siapin makan malam. Kamu sudah makan?" Doni melepas jasnya, melemparnya begitu saja ke sofa tanpa peduli. Gita refleks mengambilnya, melipat perlahan, menahan napas agar tidak mengatakan apapun. "Udah," jawab Doni singkat. Oh, hanya itu yang keluar dari mulut Gita. Malam itu seperti malam-malam sebelumnya. Hanya singkat, dingin, dan penuh jarak. Doni langsung menuju kamar tanpa ingin bicara panjang. Gita hanya bisa menatap punggungnya yang semakin lama terasa semakin jauh. Bukan hanya soal pulang malam. Doni sekarang jarang sekali mengajaknya bicara. Jika dulu mereka sering mengobrol panjang sebelum tidur, kini kamar mereka hanya diisi oleh keheningan. Dulu mereka sering bercanda ringan, saling bercerita, saling menyemangati. Sekarang yang ada hanya suara napas, suara langkah, dan suara pintu yang tertutup. Bahkan saat makan malam bersama pun, yang seharusnya menjadi momen keluarga, kini hanya terasa seperti kewajiban tanpa rasa. Suatu malam, mereka makan di meja yang sama, tapi seakan berada di dua dunia berbeda. Gita menyendokkan nasi ke piring Doni, seperti biasa. Namun pria itu hanya makan tanpa mengangkat wajah sedikit pun. Seolah makanan lebih penting daripada kehadiran istrinya. "Kantor, lagi sibuk?" tanya Gita ragu, mencoba membuka pembicaraan. Jawab Doni singkat. "Banyak proyek ya? Kamu kelihatan capek," lanjut Gita lagi. Ia berusaha menjaga nada suaranya tetap lembut. "Ia masih mencoba." "Iya," jawab Doni lagi, tetap tanpa menatap. Hening lagi. Pisau dan garpu bertemu piring, tapi tak ada percakapan. Gita menelan ludah, menatap piringnya sendiri. "Kamu akhir-akhir ini sering pulang malam? Apa? Ada sesuatu yang kamu pikirkan?" Kalimat itu keluar dengan hati-hati. Ia tidak menuduh, tidak menekan, hanya bertanya sebagai istri yang ingin tahu. Doni berhenti makan beberapa detik. Namun bukan menjawab dengan jujur, ia malah mendengus. "Kamu ini ya, bisa nggak sekali saja nggak nanya hal-hal yang nggak penting?" katanya dingin. Gita terdiam. "Doni?" Hanya namanya yang mampu ia sebut. "Aku capek. Di kantor sudah banyak masalah. Sampai rumah jangan ditambah dengan pertanyaan yang nggak perlu. Aku cuma butuh tenang. Itu saja." Nada Doni terdengar tegas. Tak ada kasih, tak ada pertimbangan, tak ada empati. Seolah Gita bukan istri yang khawatir. Seolah ia hanya pengganggu ketenangan. Gita mengangguk pelan. "Maaf." Kata itu lagi. Kata yang terlalu sering ia ucapkan belakangan ini. Malam demi malam, jarak di antara mereka semakin membesar. Doni bahkan sering tidur membelakangi. Jika dulu mereka saling bergenggaman tangan, sekarang hanya ada punggung dingin dan selimut yang terasa asing. Ada momen lain yang semakin menusuk hati Gita. Suatu hari, keluarga besar Doni mengadakan acara kecil. Banyak tamu datang. Saat itu Doni berdiri bersama kerabatnya, tertawa, berbicara tentang pekerjaan, bisnis, dan dunia mereka yang tampaknya terlalu tinggi untuk menyisakan ruang bagi wanita sederhana seperti Gita. Saat salah satu tamu bertanya tentang Gita,
Doni tertawa kecil. Ah, dia cuma di rumah. Ngurus rumah aja. Ucapnya enteng. Satu kata tapi terasa begitu menyakitkan. Bukan karena pekerjaannya dianggap rendah, melainkan karena caranya menyebutkan, seolah keberadaan Gita tidak punya arti apa-apa. Sejak saat itu, Gita semakin sadar. Doni bukan hanya menjauh, tapi juga mulai kehilangan rasa bangga terhadapnya. Hubungan mereka bukan lagi tentang cinta. Bukan juga tentang kebersamaan. Yang tersisa hanya ikatan pernikahan secara hukum, tapi tidak lagi di hati. Gita sering duduk sendirian di malam hari, memeluk dirinya sendiri, mencoba mencari alasan agar tetap kuat. Banyak pertanyaan berputar di kepalanya. Apa aku sudah tidak layak? Apa aku sudah tidak cukup baik? Kenapa kamu jauh sekali, Doni? Namun seberapapun ia bertanya, jawabannya selalu sama. Hening. Hanya dirinya dan kesepian yang menjawab. Terkadang, Gita bahkan merasa, ia bukan lagi istri. Lebih mirip seseorang yang hanya kebetulan tinggal satu rumah. Seorang penjaga rumah. Seorang yang hanya menjalankan kewajiban tanpa pernah dianggap bagian dari hati. Namun meski hatinya sakit, Gita masih bertahan. Bukan karena ia lemah. Bukan karena ia tidak punya harga diri. Tapi karena ada sesuatu yang masih ia jaga. Ada janji yang pernah ia genggam. Ada beban yang ia simpan. Dan ada rahasia besar yang tidak boleh diketahui siapapun, termasuk Doni. Rahasia yang membuatnya tetap memilih diam. Meski dunia mulai menyiksanya perlahan. Hari demi hari berjalan seperti menyiksa. Rumah besar itu kini bukan lagi rumah. Tapi penjara yang penuh kenangan indah yang telah berubah menjadi luka. Gita semakin sadar, hubungan mereka tidak lagi seperti dulu. Perlahan, tapi jelas, perasaan yang dulu hangat kini berubah menjadi dingin. Namun ia belum menyerah. Ia masih mencoba bertahan. Karena di dalam hatinya, ia masih berharap sesuatu bisa berubah. Tanpa ia tahu, yang akan berubah nanti, bukan hanya hubungan mereka, tetapi seluruh hidup mereka. Dan perjalanan pahit Gita masih sangat panjang. Hari itu langit tampak cerah, tapi tidak dengan hati Gita. Rumah sederhana yang selama ini menjadi tempatnya berteduh terasa semakin sempit dan sunyi. Suasana antara dirinya dan Doni masih dingin. Percakapan mereka hanya sebatas hal-hal seperlunya. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi candaan kecil seperti dulu. Semua terasa kaku. Seolah mereka hanyalah dua orang asing yang kebetulan tinggal serumah. Pagi itu, Doni pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya terlihat serius, tapi ada sedikit sinis yang tidak disembunyikannya. Ia melempar jasnya ke sofa, kemudian mengambil amplop berwarna emas dari dalam saku. Gita, panggilnya datar. Gita yang sedang melipat pakaian terdiam. Ia menoleh pelan, seolah sudah siap dengan segala bentuk ucapan menyakitkan yang mungkin dilontarkan suaminya. Ada apa? Tanyanya lembut. Doni melempar amplop itu ke meja dengan sedikit kasar. Ini undangan. Minggu depan ada acara keluarga besar di rumah utama. Semua keluarga datang. Termasuk para kerabat penting ayah. Gita mengambil amplop itu perlahan. Tangannya sedikit bergetar. Undangan keluarga besar berarti acara yang sangat formal, besar, dan penuh orang-orang kalangan atas. Orang-orang yang sejak dulu menganggapnya tidak pantas berada di keluarga Doni. Acara apa? Gita bertanya hati-hati. Semacam reuni keluarga besar, pertemuan tahunan, semacam pesta penghargaan keluarga. Intinya, acara penting. Semua datang dengan pasangan masing-masing. Doni menatapnya tajam. Termasuk aku. Dan mau tidak mau, kau harus ikut. Kalimat itu terasa seperti beban besar. Bukan karena Gita tidak mau datang, tapi karena ia tahu apa yang akan dihadapinya. Tatapan merendahkan, cibiran halus, bisikan penuh hinaan, bahkan mungkin tawa yang menyayat hati. Namun tetap saja, sebagai istri, ia tak punya pilihan lain. Kalau memang harus, aku akan datang, jawab Gita lirih, memaksa senyum yang terasa getir. Doni menghela napas panjang, lalu menatap Gita dari ujung kepala hingga kaki. Pandangannya jelas penuh ketidaksukaan. Pastikan kau tidak mempermalukanku di depan semua orang. Kau tahu kan bagaimana penampilanmu selama ini? Sederhana, kampungan, dan, ya, kau tahu sendiri,
Ucap Doni tanpa empati sedikit pun. Kata-kata itu menusuk hati Gita. Namun ia hanya diam. Ia sudah terbiasa dipandang rendah. Ia sudah terbiasa dianggap tidak layak. Tapi tetap saja, rasa sakit itu tidak pernah benar-benar hilang. Aku akan berusaha tampil baik, jawabnya pelan. Bukan berusaha, tapi harus, tekan Doni. Setelah mengatakan itu, Doni pergi ke kamar tanpa peduli bagaimana perasaan istrinya. Hari demi hari menuju acara itu terasa begitu berat bagi Gita. Ia mulai memikirkan banyak hal. Baju apa yang harus dipakai? Bagaimana ia harus bersikap? Bagaimana jika mereka kembali mempermalukannya? Bagaimana jika Doni semakin membencinya setelah acara itu? Di tengah kegelisahannya, Gita duduk sendirian di kamar. Ia membuka lemari tuanya, mengeluarkan beberapa pakaian yang ia punya. Semuanya sederhana. Tak ada gaun mahal, tak ada perhiasan mewah, tak ada yang tampak, wah, di mata orang-orang keluarga Doni. Apa aku akan kembali jadi bahan tertawaan? Gita bergumam, air matanya hampir jatuh. Namun di balik kesederhanaannya, Gita memiliki sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Rahasia besar yang disimpannya rapat-rapat sejak lama. Rahasia tentang asal-usulnya, tentang jati dirinya yang sebenarnya. Rahasia yang suatu hari pasti akan terbuka. Tetapi bukan sekarang. Karena untuk saat ini, ia memilih diam. Beberapa hari kemudian, keluarga Doni mulai heboh membicarakan acara itu. Grup keluarga penuh pesan suara dan tulisan yang membahas kemewahan acara, siapa yang datang, bahkan siapa yang pantas dan tidak pantas hadir. Nama Gita pun ikut dibicarakan. Dia ikut? Serius? Istri Doni yang itu? Yang katanya cuma orang kampung itu. Ah, nanti juga jadi tontonan. Kasihan sekali keluarga ini. Malu punya menantu seperti dia. Semua itu sampai ke telinga Doni, dan bukannya membela istrinya, ia justru semakin kesal. Suatu malam, Doni kembali pulang dengan wajah penuh tekanan dan emosi. Gita! Serunya keras. Gita yang sedang memasak langsung keluar dengan wajah cemas. Ada apa? Aku sudah bilang, jangan bikin aku malu. Semua orang membicarakanmu. Mereka meragukanmu. Mereka menertawakanmu bahkan sebelum kau datang. Suara Doni meninggi. Gita menggigit bibirnya. Aku tidak pernah meminta mereka membicarakanku. Aku tidak pernah menyuruh mereka menertawakanku. Aku hanya... Kau hanya selalu membuat segalanya jadi sulit. Potong Doni kasar. Hati Gita remuk. Ia menunduk, menahan air mata. Aku akan datang, tapi tolong jangan memperlakukanku seolah aku beban. Ucapnya lirih. Doni terdiam sejenak. Namun bukannya melunak, ia justru berkata lebih dingin. Kau memang beban, tapi setidaknya jangan jadi beban yang memalukan. Kalimat itu akhirnya menjatuhkan air mata Gita. Tapi ia tetap tidak membalas. Ia memilih menutup mulutnya, karena ia tahu, percuma berdebat dengan seseorang yang sudah menutup hati. Hari semakin dekat. Undangan emas itu kini terlihat begitu berat maknanya. Gita memandangi undangan itu lama sekali. Malam itu, ia berdiri di depan cermin. Menatap dirinya sendiri. Wajah sederhana. Tubuh biasa saja. Tidak bergelimang kemewahan. Tapi matanya menyimpan luka, menyimpan kekuatan, dan menyimpan sesuatu yang bahkan Doni sekalipun tidak tahu. Bertahanlah, Gita, bisiknya pada diri sendiri. Suatu saat, semuanya akan berubah. Namun ia tak pernah menduga. Acara besar itu bukan hanya akan menjadi tempat ia dipermalukan, tapi juga menjadi pintu terbuka menuju rahasia besar hidupnya. Rahasia yang selama ini tertutup rapat, dan ketika terbuka nanti, semua orang tidak akan pernah memandangnya sama lagi. Termasuk Doni. Malam itu akhirnya datang. Hari yang selama ini ditakuti Gita kini berdiri tepat di hadapannya. Lampu-lampu kota berkelip seolah menertawakannya dari jauh. Di dalam mobil, Gita duduk diam di samping Doni. Jantungnya berdetak tak beraturan. Perasaannya campur aduk antara takut, cemas, dan pasrah. Gaun sederhana yang dikenakannya terasa seperti bukan miliknya. Meski ia sudah berusaha tampil sebaik mungkin, ia tetap merasa berbeda dari dunia Doni. Dunia penuh kemewahan, gengsi, dan kesempurnaan palsu. Doni sejak tadi tidak banyak bicara.
Wajahnya tegang, namun dingin. Tangannya menggenggam setir kuat-kuat, seakan sedang membawa beban berat yang tidak ingin ia akui. Doni, Gita akhirnya memberanikan diri berbicara. Apa? Jawab Doni singkat tanpa menoleh. Kau yakin aku harus ikut? Doni mendengus. Jangan membuatku menyesal membawamu. Ingat apa yang sudah kubilang. Jangan membuat masalah. Jangan bertingkah. Dan, jangan lupa posisi kita. Posisi kita. Gita mengulang pelan, bingung sekaligus takut dengan nada ucapan Doni. Doni tidak menjawab. Mobil melaju menembus gerbang besar rumah keluarga Doni. Sebuah rumah megah bak istana dengan halaman luas, air mancur mewah, dan lampu kristal yang berkilauan. Musik lembut terdengar, tamu-tamu berdandan glamor berjalan masuk sambil tertawa angkuh. Gita menelan ludah. Ia merasa begitu kecil. Saat mereka turun dari mobil, beberapa orang langsung menoleh. Bisikan-bisikan pelan mulai terdengar. Itu Doni? Oh, istrinya ikut. Serius? Itu istrinya? Kok begitu tampilannya? Seperti pembantu. Kasihan, keluarga sebesar ini dapat menantu begitu. Gita berpura-pura tidak mendengar, meski hatinya terasa seperti dicabik-cabik. Doni berjalan cepat tanpa menunggunya, seolah tak ingin terlihat berjalan bersama Gita. Ia bahkan tidak meraih tangan istrinya. Mereka memasuki aula besar yang dipenuhi tamu keluarga terpandang, pengusaha, pejabat, dan orang-orang penting. Semua terlihat glamor, tertata, dan penuh kesombongan. Di depan panggung, berdiri ayah Doni yang tampak bangga menyambut para tamu. Saat melihat Doni, wajahnya langsung berubah datar. Kau datang juga, ucapnya dingin. Lalu matanya beralih pada Gita. Pandangannya tajam, menilai, dan meremehkan. Dia ikut? Tanya ayah Doni dengan nada tak suka. Ya, ayah, jawab Doni singkat. Pastikan dia tidak menimbulkan masalah. Ujar ayah Doni dingin lalu pergi menyambut tamu lain. Kalimat itu menambah luka lain di hati Gita. Tapi lagi-lagi, ia hanya tersenyum kecil dan menunduk. Acara dimulai. Musik berhenti. Pembawa acara mulai berbicara di depan panggung. Semua keluarga besar kini berkumpul di tengah aula. Mata-mata mengarah pada pusat perhatian. Ayah Doni naik ke panggung, mulai memperkenalkan satu persatu anggota keluarga, terutama anak-anaknya. Ketika giliran Doni dipanggil, semua orang bertepuk tangan. Ini putraku, Doni, pengusaha muda yang sedang berkembang, kata ayahnya penuh kebanggaan. Doni berdiri dengan percaya diri. Saat itu, semua mata juga tertuju pada Gita yang berdiri beberapa langkah di belakangnya. Orang-orang mulai berbisik lagi. Dia istrinya, kan? Kenapa tidak berdiri di samping? Malu mungkin, atau memang tidak dianggap? Hingga akhirnya momen itu datang. Ayah Doni melirik Gita, lalu dengan senyum merendahkan ia berkata lantang di depan mikrofon. Ya, dan wanita yang bersama Doni itu, hanya pembantunya saja. Dia membantu urusan rumah tangga Doni. Jadi jangan salah sangka. Ruangan hening sejenak. Lalu, tawa pecah. Beberapa tertawa pelan, sebagian menahan tawa dengan tangan di mulut, sebagian lagi tertawa tanpa rasa kasihan sedikit pun. Pembantu? Pantas saja penampilannya begitu. Kukira istrinya. Dasar Doni, bawa pembantu ke acara besar keluarga. Gita terpaku. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras dari apapun yang pernah ia rasakan. Dunia seakan berhenti. Suara tawa terdengar seperti gemuruh petir di telinganya. Matanya memanas, dadanya sesak, napasnya berat. Pembantu? Doni berdiri kaku. Namun, bukannya membela, ia justru hanya diam. Bahkan bibirnya sempat melengkung tipis, seolah membiarkan semua orang percaya. Gita menunduk dalam-dalam, menahan air mata yang hampir jatuh. Tangannya menggenggam gaunnya erat. Ia merasa diinjak, dihina, dipermalukan tanpa bisa membela diri. Hatinya berteriak, "Aku bukan pembantu, aku ini istrimu." Namun lidahnya keluh. Suaranya mati. Karena bahkan suaminya sendiri tidak mengakuinya. Setelah perkenalan itu, Gita berjalan seperti bayangan. Beberapa tamu mendekat hanya untuk melihatnya lebih dekat. Seperti melihat hiburan aneh.
Apa betul kau pembantu? Kerjamu berat sekali ya, ikut sampai ke acara seperti ini. Pakaiannya sederhana sekali, cocok kok jadi pembantu keluarga kaya. Ada pula yang pura-pura ramah namun jelas menghina. Bagus ya, Doni baik, masih mau membawa pembantunya ke acara elit seperti ini. Gita tersenyum, meski hatinya hancur berkeping-keping. Ia ingin pergi, ia ingin lari, tapi kakinya terasa terikat. Dan di kejauhan, seorang pria tua memperhatikan semua itu dengan tatapan bingung dan terkejut. Matanya menatap Gita lama sekali, seolah mengenal wajah itu. Dialah Paman Doni. Seseorang yang diam-diam mengetahui sesuatu tentang Gita. Sesuatu yang, jika diucapkan, akan mengguncang seluruh keluarga itu. Dan malam itu, belum selesai. Karena rasa malu yang menimpa Gita, baru saja dimulai. Tawa masih terdengar di berbagai sudut aula megah itu. Denting gelas, musik lembut, dan suara obrolan para tamu bercampur dengan ejekan yang masih menggantung di udara. Gita berdiri diam, seperti boneka yang kehilangan nyawa. Kepalanya menunduk, jemarinya bergetar, dan matanya berkaca-kaca namun tetap ia tahan. Ia tidak ingin air matanya jatuh di hadapan mereka. Tidak malam ini, tidak di tempat ini. Namun, semakin ia menahan, semakin sesak dadanya terasa. Setiap tawa seperti pisau yang terus menggores hatinya. Setiap tatapan sinis seperti bara api yang membakar harga dirinya. Di kejauhan, seseorang memperhatikannya dengan seksama. Tatapan itu bukan tatapan merendahkan. Bukan tatapan mengejek. Tapi tatapan penuh keterkejutan, seolah melihat sesuatu yang tidak pernah ia sangka. Pria itu adalah Paman Arman, kakak dari ayah Doni. Selama ini ia tinggal di luar negeri dan jarang pulang. Ia adalah salah satu sosok terpandang di keluarga besar itu. Disegani, dihormati, dan memiliki suara penting dalam keluarga. Langkah-langkahnya perlahan bergerak mendekat. Gita mencoba mengatur napasnya. Ia mundur sedikit ke sisi aula, menjauh dari kerumunan yang terus membicarakannya. Ia ingin mencari tempat tenang, walau hanya sebentar. Namun dunia seolah tidak memberinya kesempatan. Beberapa wanita elegan berdandan glamor mendekatinya sambil tertawa kecil. Pembantu seperti kamu beruntung sekali bisa masuk ke sini. Biasanya acara seperti ini hanya untuk keluarga dan orang penting. Tapi sepertinya keluarga ini memang suka beramal, ya? Jangan sampai salah pegang gelas ya, nanti kelihatan semakin tidak pantas. Gita hanya menunduk. Jika ia menjawab, mereka akan menertawakan. Jika ia diam, mereka tetap menertawakan. Jadi ia memilih diam. Ia hanya memeluk dirinya dengan sabar, berharap malam ini cepat berlalu. Hingga tiba-tiba, suasana di sekelilingnya terasa berubah. Langkah seseorang terdengar mendekat, tenang tapi berwibawa. Para tamu yang tadinya berkumpul perlahan menyingkir ketika melihat siapa yang datang. Arman datang, bisik beberapa orang. Astaga, itu Paman Arman. Jarang-jarang beliau pulang. Kenapa dia menuju ke arah pembantu itu? Gita yang masih menunduk tidak menyadari. Sampai suara itu terdengar. Suara yang tegas namun hangat. Anak ini, siapa namanya? Orang-orang langsung terdiam. Napas mereka seolah tertahan. Beberapa hanya saling pandang. Gita mengangkat wajahnya pelan. Matanya bertemu dengan tatapan pria tua berwibawa itu. Tatapan yang tajam namun tidak menyakitkan. Tatapan yang seolah mengenalnya. Ah, aku. Gita, Paman, jawabnya lirih. Nama itu membuat Paman Arman terpaku. Matanya membesar, dan bibirnya sedikit bergetar. Gita, ulangnya pelan, seolah memastikan. Doni yang berdiri tidak jauh dari situ langsung berjalan mendekat dengan wajah tidak nyaman. Paman, tidak usah repot-repot. Dia cuma... Diam, Doni, ucap Paman Arman tegas tanpa menoleh. Seketika Doni membeku. Semua orang mulai memperhatikan mereka. Musik pelan terasa menghilang dari telinga. Yang tersisa hanyalah suasana tegang. Paman Arman mendekat lebih dekat pada Gita. Ia memperhatikan wajah gadis itu dengan detail. Tatapannya tak bergerak, seperti tengah mencari potongan ingatan dalam pikirannya. Matamu, gumamnya pelan. Pandangan ini, wajah ini, tidak mungkin aku salah.
Gita kebingungan. Ada apa, Paman? Alih-alih menjawab, Paman Arman berbalik menatap seluruh keluarga yang ada di sana, terutama ayah Doni. Siapa yang mengatakan gadis ini pembantu? Suaranya lantang, penuh wibawa. Semua orang terkejut. Ayah Doni yang masih berdiri di panggung memaksakan senyum canggung. Itu hanya candaan agar suasana cair, Arman. Lagi pula, dia memang bukan siapa-siapa di keluarga ini. Sorakan kecil dan tawa kembali terdengar. Namun kini tidak sebesar tadi, karena aura Paman Arman terasa menekan seluruh ruangan. Candaan? Ulang Paman Arman dingin. Tatapannya kini berubah tajam. Bagimu mungkin candaan. Tapi bagi seseorang yang punya hati, ini penghinaan. Ruangan kembali hening. Doni mencoba mencairkan suasana dengan tertawa kecil. Paman terlalu serius. Dia memang bukan siapa-siapa. Hanya wanita sederhana yang kebetulan dulu aku nikahi karena, ya, keadaan. Tapi di hadapan keluarga ini, dia memang tidak lebih dari. Plah. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Doni. Semua orang terkejut. Sebagian menutup mulut, sebagian membulatkan mata tidak percaya. Gita ikut terlonjak kaget. Doni menatap pamannya dengan emosi dan malu yang bercampur jadi satu. Paman. Namun tatapan Paman Arman tidak berubah. Kau tidak tahu apa yang baru saja kau katakan. Suaranya datar namun menghentak. Ayah Doni maju dengan wajah tak suka. Arman, kau berlebihan. Berlebihan? Paman Arman menatapnya tajam. Kau mempermalukan seorang wanita di depan banyak orang. Kau mengajarkan anakmu untuk merendahkan orang lain. Dan sekarang kau menyebut itu candaan? Ayah Doni terdiam. Untuk pertama kalinya, wibawanya terpukul. Semua tamu kini benar-benar memperhatikan. Sebagian sudah mulai berbisik. Kenapa Paman Arman membela gadis itu? Apa hubungan mereka? Jangan-jangan. Namun tak ada yang berani melanjutkan. Paman Arman kembali menatap Gita. Jawab jujur. Nak, ucapnya lembut. Siapa kau sebenarnya? Pertanyaan itu membuat Gita terdiam. Jantungnya kembali berdegup kencang. Pertanyaan itu terlalu dalam. Seolah menyentuh sesuatu yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Aku? Suaranya bergetar. Aku hanya... Gita. Tidak, kata Paman Arman pelan tapi tegas. Kau bukan hanya... Gita. Kau lebih dari itu. Ruangan terasa semakin menegang. Nama orang tuamu siapa? Tanya Paman Arman lagi. Gita terdiam lama. Pandangan masa lalu seolah berputar dalam ingatannya. Nama yang selalu ia jaga. Nama yang tidak pernah ia sebutkan di hadapan keluarga Doni. Nama yang menjadi rahasia besar hidupnya. Namun sebelum ia menjawab, Paman Arman menghela napas panjang, seolah tiba-tiba menemukan kepingan puzzle terakhir dalam kepalanya. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia berkata, apakah kau, putri dari keluarga itu? Semua orang terperanjat. Ayah Doni mengerutkan alis. Keluarga? Apa maksudmu? Paman Arman tidak menjawab. Matanya masih tertuju pada Gita. Jawab aku, Nak, ayahmu, siapa? Gita menelan ludah. Matanya berkaca-kaca. Apa ia harus mengatakannya sekarang? Di tempat ini? Di saat dirinya baru saja dihina habis-habisan? Namun tatapan tulus Paman Arman memberinya kekuatan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, rahasia besar yang selama ini disembunyikan mulai menunjukkan pintunya. Belum terbuka sepenuhnya, namun cukup untuk membuat seluruh keluarga itu mulai merasa takut. Karena mereka tahu, jika dugaan Paman Arman benar, maka wanita yang mereka hina, wanita yang mereka sebut pembantu, bukan hanya sekadar orang biasa. Dan kebenaran itu sudah berada di ambang pintu. Suasana aula yang semula riuh kini berubah menjadi tegang. Tawa yang tadi memenuhi ruangan mendadak menghilang, berganti dengan keheningan yang berat. Mata semua orang kini tertuju pada satu titik. Pada Paman Arman, Gita, dan Doni yang berdiri saling berhadapan. Musik berhenti dimainkan. Para pelayan yang tadinya berjalan membawa minuman kini mematung di tempat. Bahkan napas terasa terdengar jelas di antara keheningan itu.
Doni berusaha bersikap tenang, namun tatapan tajam pamannya membuatnya gugup. Wajahnya memerah, bukan hanya karena tamparan tadi, tetapi juga karena rasa malu dan takut yang mulai menyelinap ke dalam dirinya. Sekarang aku ingin bertanya padamu, Doni. Suara Paman Arman terdengar dalam, tegas, dan penuh kewibawaan. Apa alasanmu memperlakukan istrimu seperti ini? Doni menggertakkan gigi. Paman tidak mengerti situasinya. Aku hanya apa? Potong Paman Arman dengan tatapan menusuk. Doni terdiam. Aku bertanya padamu sebagai pamanmu, sebagai orang tua, sebagai keluarga yang selama ini membelamu dalam banyak hal. Lanjut Paman Arman. Apa kau sekarang merasa sudah cukup hebat sampai berani merendahkan seorang wanita yang kau sebut istrimu? Apa kau merasa gagah ketika mempermalukan perempuan yang seharusnya kau lindungi? Doni terdiam. Bibirnya bergerak, tapi tak ada kata yang keluar. Orang-orang mulai berbisik pelan. Doni jadi seperti anak kecil dimarahi. Belum pernah ada yang berani menantang kepala keluarga begitu. Kenapa Arman begitu membela gadis itu? Sementara itu, Gita hanya berdiri mematung. Hatinya masih perih. Namun kini, ada sedikit rasa hangat yang menyelinap, karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berdiri membelanya. Namun bukan kelegaan yang ia rasakan, melainkan ketakutan. Karena ia tahu, semua ini akan menyeret masa lalu yang selama ini ia sembunyikan. Ayah Doni berdehem keras, berusaha mengambil alih situasi. Arman, hentikan drama ini. Ini hanya kesalahpahaman kecil. Tidak perlu dipermas. Kesalahpahaman kecil? Ulang Paman Arman dengan nada dingin. Kau menyebut mempermalukan istri anakmu sendiri di depan tamu penting sebagai kesalahpahaman kecil. Tatapan ayah Doni mengeras. Ego dan gengsinya terasa terpukul di depan banyak orang. Dia bukan wanita pantas untuk keluarga ini, ujar ayah Doni tegas. Doni menikahinya karena keputusannya sendiri. Kami menerimanya hanya karena terpaksa. Dia tidak setara dengan keluarga kita. Dia tidak memiliki latar belakang, tidak punya nama, tidak punya apa-apa. Jadi tidak ada yang salah jika aku menyebutnya pembantu. Karena pada dasarnya, dia memang tidak lebih dari itu. Kata-kata itu kembali menghantam hati Gita seperti badai. Namun berbeda dari sebelumnya, kali ini ruangan tidak lagi tertawa. Karena kini mereka tahu, situasinya bukan lagi sekadar ejekan. Ini sudah menjadi masalah serius. Paman Arman menatap tajam pada adiknya itu. Dan kau begitu yakin? Tanyanya pelan namun menghentak. Ayah Doni mengangkat dagunya angkuh. Tentu saja. Siapapun bisa melihat posisinya. Tidak mungkin wanita biasa seperti dia memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Paman Arman menghela napas panjang. Doni, katanya pelan. Sejak kapan kau mulai memperlakukan Gita seperti ini? Sejak kapan kau lupa pada tanggung jawabmu sebagai suami? Doni menggertakkan gigi, frustrasi. Aku lelah, Paman. Aku bosan jadi bahan tertawaan keluarga. Sejak awal, aku sudah ditekan karena menikahinya. Mereka bilang aku bisa mendapatkan wanita yang lebih pantas, yang sederajat. Tapi yang kudapat malah wanita seperti ini. Tatapan Doni mengarah kepada Gita, yang hanya membebaniku. Kata itu keluar, dan seperti anak panah, langsung menancap ke hati Gita. Beban? Begitukah ia dipandang? Wanita yang selama ini berusaha memahami, sabar menerima hinaan keluarga, berusaha menjadi istri yang baik, kini dianggap beban. Air mata Gita nyaris jatuh. Namun ia menahannya dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Paman Arman menatap Doni lama sekali. Wajahnya tidak lagi hanya menunjukkan kemarahan, tapi juga rasa kecewa yang amat dalam. Jadi kau menikah karena gengsi? Suaranya rendah. Kau berumah tangga hanya untuk dipuji orang? Hanya agar kau terlihat sempurna di mata keluarga dan masyarakat? Jika begitu, kau bahkan belum pantas disebut suami. Kata-kata itu membuat Doni memandang pamannya tidak percaya. Paman? Tidak, potong Paman Arman. Kau diam dan dengarkan. Ia menoleh pada semua tamu. Kalian semua, lihatlah. Inilah wajah manusia yang terlalu sibuk menjaga gengsi sampai lupa bahwa hubungan, pernikahan, dan kehidupan bukan tentang status, tapi tentang tanggung jawab dan hati.
Beberapa tamu menunduk. Beberapa lainnya hanya diam. Ayah Doni terlihat semakin kesal. Arman, kau terlalu ikut campur, bentaknya. Aku ikut campur karena aku melihat kesalahan besar di depan mataku, balas Paman Arman. Dan aku tidak akan diam, karena ini bukan hanya soal Gita. Ini tentang siapa sebenarnya wanita ini, dan siapa yang kalian hina selama ini. Kalimat itu membuat seluruh ruangan kembali menegang. Doni berkedip bingung. Apa maksud Paman? Tanyanya. Paman Arman menatapnya dalam. Doni, jawab pertanyaanku dengan jujur. Ucapnya tenang tapi menusuk. Selama ini, kau benar-benar tidak pernah bertanya siapa sebenarnya Gita? Kau tidak pernah mencari tahu keluarganya? Latar belakangnya? Kau tidak pernah penasaran. Kenapa dia selalu terlihat menahan sesuatu? Doni terdiam. Ia memang tidak pernah benar-benar peduli. Baginya, Gita hanyalah wanita sederhana yang datang ke hidupnya di saat ia membutuhkan teman. Setelah menikah, ia lebih sering fokus pada pandangan orang lain, bukan pada sosok istri yang hidup bersamanya. Keheningan panjang menyelimuti. Paman Arman menoleh lagi pada Gita. Jika aku tidak salah, kau bukan wanita sembarangan. Suaranya mulai pelan, namun jelas dapat didengar seluruh aula. Ada darah besar yang mengalir dalam dirimu. Ada nama besar yang selama ini kau sembunyikan. Tatapan semua orang kini benar-benar terpaku pada Gita. Jantung Gita berdegup sangat kencang. Tangannya bergetar. Ia merasa seperti berada di jurang, di antara keinginan untuk tetap diam dan dorongan untuk mengatakan kebenaran. Karena jika kebenaran itu terungkap, maka hidup semua orang di ruangan itu tidak akan pernah sama lagi. Dan malam itu belum mencapai puncaknya. Namun satu hal jelas, tidak ada lagi yang bisa kembali seperti semula. Udara dalam aula terasa semakin berat. Seolah-olah oksigen mendadak menghilang dan menyisakan udara yang penuh rasa cemas dan ketakutan. Semua orang berdiri kaku, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak ada yang berani bersuara keras. Bahkan bisikan pun kini terdengar sangat jelas di telinga siapapun yang berada di ruangan itu. Gita berdiri di tengah pusaran perhatian. Sorot mata ratusan orang seakan menusuk kulitnya, mencoba menembus setiap lapisan dirinya. Dada Gita naik turun cepat. Ia menunduk, menggenggam jemari nyam sendiri erat-erat. Hatinya gemetar. Kepalanya penuh pertanyaan. Apa yang harus ia lakukan? Apakah saatnya ia membuka semuanya? Atau tetap diam, seperti yang selama ini ia lakukan? Namun diam pun kini terasa mustahil. Karena suasana telah membawa semuanya ke titik yang tidak bisa lagi dihindari. Gita, suara Paman Arman terdengar lagi, kali ini lebih lembut, namun tetap penuh wibawa. Kau tidak perlu takut. Jika memang selama ini kau menyembunyikan sesuatu, kau tidak salah. Justru, mungkin hari ini adalah saatnya kebenaran itu keluar. Gita menggigit bibir bawahnya. Suaranya tercekat di tenggorokan. Namun sebelum ia sempat menjawab apapun, Doni tiba-tiba bersuara. Cukup, Paman. Serunya dengan suara bergetar antara panik dan marah. Jangan bikin keadaan makin rumit. Tidak ada rahasia apapun. Gita hanyalah wanita biasa. Tidak ada yang istimewa darinya. Kata-kata Doni mengguncang semuanya. Bukan hanya karena kerasnya, tapi karena ketakutan yang terdengar jelas dari suaranya. Seolah ia takut pada sesuatu. Sesuatu yang mungkin memang benar-benar ada. Paman Arman menoleh tajam ke arah Doni. Kenapa kau begitu takut, Doni? Tanyanya dingin. Takut rahasia yang tidak pernah kau cari tahu akhirnya terbuka? Takut apa yang selama ini kau pijak runtuh karena kesombonganmu sendiri? Doni terdiam. Napasnya terdengar berat. Tangannya mengepal kuat, seolah menahan sesuatu yang ingin meledak. Mereka hanya ingin mempermalukanku, membuatku terlihat buruk. Gumamnya, tapi terdengar jelas. Namun bukan hanya Doni yang merasa gelisah. Ayah Doni pun mulai terlihat tidak tenang. Kau mau bicara apa sebenarnya, Arman? Katanya tajam. Kalau memang kau tahu sesuatu, katakan saja. Jangan membuat semua orang menebak-nebak. Ruangan semakin membeku. Semua menunggu. Paman Arman kembali memalingkan pandangannya pada Gita. Namun sebelum ia kembali bertanya, seorang wanita paruh baya, Ibunda Doni, tampak mendekat dengan wajah cemas. Arman,
Tolong jangan buat masalah ini menjadi besar. Kita punya banyak tamu di sini, katanya terbata, lebih terdengar seperti permohonan. Namun Paman Arman menggeleng pelan. Inilah masalahnya, jawabnya tegas. Selama ini kalian terlalu sibuk menjaga wajah di depan orang lain, hingga lupa menjaga hati manusia. Kalimat itu membuat sang ibu terdiam. Para tamu kini benar-benar tidak berani bergerak. Yang tadinya hanya datang untuk menikmati pesta, kini seolah terjebak dalam drama nyata yang jauh lebih menarik, namun juga menakutkan. Keluarga ini ternyata menyimpan sesuatu, bisik sebagian orang. Jangan-jangan wanita itu benar-benar bukan orang sembarangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisikan-bisikan itu semakin menyebar. Namun meski begitu, tidak satupun yang berani meninggalkan tempat. Semua ingin tahu akhir dari apa yang sedang berlangsung. Suasana benar-benar sudah di titik puncak ketegangan. Gita akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya masih basah. Namun kali ini bukan hanya karena luka, melainkan karena keberanian yang mulai tumbuh dari dalam dirinya. Maafkan aku, ucapnya pelan. Semua orang sontak terdiam. Selama ini, aku memang menyembunyikan sesuatu, lanjutnya dengan suara gemetar. Bukan karena aku ingin berpura-pura. Bukan karena aku malu dengan masa laluku. Tapi karena aku ingin hidup tenang. Aku ingin menjalani hidup sebagai wanita biasa. Sebagai istri yang sederhana, tanpa embel-embel siapa keluargaku. Suasana kembali gemetar. Doni menatapnya tajam. Apa maksudmu, Gita? Suaranya bergetar. Gita menoleh sebentar pada Doni. Tatapannya terluka, namun juga tegas. Andai saja dari awal kau mau melihatku sebagai manusia, bukan sebagai beban. Andai saja kau mau mengenalku sebagai istrimu, bukan sebagai sesuatu yang harus kau banggakan di depan orang lain, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Kata-kata itu menghantam Doni telak. Ia terdiam, bahkan sulit bernapas. Karena, jauh di dalam hatinya, kata-kata itu benar. Gita, suara Paman Arman kembali terdengar lembut. Tidak apa-apa. Jika kau siap, katakanlah. Jika belum, aku akan jadi orang pertama yang berdiri melindungimu. Tatapan Gita mulai bergetar. Kepercayaan, perlindungan, hal-hal yang tidak pernah benar-benar ia rasakan dari keluarga suaminya. Kini datang dari orang yang bahkan tidak terlalu dekat dengannya. Ia kembali menelan keras. Sementara itu, keluarga Doni mulai terlihat gugup. Ayah Doni menggenggam kursinya kuat-kuat. Ibunya memejamkan mata, seolah takut mendengar apapun yang akan keluar setelah ini. Doni menatap Gita dengan campuran rasa takut, panik, dan penyesalan yang samar. Namun, belum sempat Gita mengucapkan sesuatu. Salah satu tamu penting dari kalangan pejabat yang berada di barisan depan tiba-tiba berdiri. Tatapannya tajam. Wajahnya tampak terkejut sejak tadi. Ia memperhatikan Gita dengan tatapan yang penuh pengenalan. Aku, katanya pelan tapi tegas. Sepertinya, aku pernah melihat gadis ini. Sekali lagi, aula seketika hening. Semua kepala kini beralih ke arah pria itu. Siapa dia? Dan kenapa dia terlihat begitu yakin? Sementara Gita merasa jantungnya hampir melompat dari dadanya. Karena pria itu adalah seseorang yang tidak seharusnya mengingat siapa dirinya. Malam itu, titik ketegangan benar-benar berada di puncaknya. Kebenaran sudah berada di ambang bibir. Identitas yang selama ini terkunci, tinggal menunggu satu detik saja untuk menghancurkan seluruh kebohongan dan membalikkan keadaan. Semua orang menahan napas. Karena setelah ini, tidak ada lagi jalan untuk mundur. Suasana di ruangan besar itu seperti berhenti bergerak. Lampu gantung megah yang berkilauan tak lagi terasa indah. Musik yang tadi terdengar lembut kini hanya jadi gema samar yang tidak ada artinya. Semua mata masih tertuju pada satu titik, ke arah Gita yang berdiri dengan tubuh kaku, bingung, tersudut, namun tetap menahan sisa harga dirinya agar tidak jatuh di hadapan orang-orang yang selama ini meremehkannya. Doni berdiri beberapa langkah di depannya. Wajahnya memucat, napasnya memburu. Seolah semua rencana yang ia susun selama ini hancur hanya karena satu kalimat dari pamannya. Kata-kata yang sederhana, tapi cukup untuk mengguncang dunia yang ia bangun dengan penuh kebohongan dan kesombongan. Paman Doni,
Pria paruh baya dengan tatapan tajam namun penuh wibawa, masih menatap Gita lekat-lekat. Seolah ia berusaha memastikan. Seolah ia mengorek kembali lembaran masa lalu yang hampir terlupakan. Orang-orang sekitar mulai berbisik lagi. Tapi kali ini tidak dengan tawa, melainkan dengan ketegangan dan rasa penasaran yang semakin memuncak. Doni, suara paman terdengar rendah namun tegas, penuh tekanan. Kau yakin? Perempuan ini hanya pembantumu. Doni menelan ludah keras-keras. Keringat dingin mulai muncul di dahinya. Bibirnya bergerak, tapi suara tak juga keluar. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar kalah. Semua keangkuhan yang tadi ia perlihatkan seolah lenyap begitu saja. Sementara itu, Gita hanya diam. Hatinya kacau. Ia merasa seperti berada di tengah pusaran badai besar. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya pamannya ketahui tentang dirinya. Ia tidak pernah merasa punya hubungan dengan keluarga Doni, tapi tatapan paman itu benar-benar seperti seseorang yang mengenal dirinya sangat dekat. Dalam benaknya, satu demi satu potongan masa lalu mulai berhamburan. Wajah orang-orang yang pernah ia kenal. Tempat-tempat yang dulu pernah ia singgahi. Kenangan-kenangan lama yang selama ini ia simpan rapat agar tidak mengusik hidupnya yang kini sudah cukup rumit. Dadanya terasa sesak. Ada sesuatu dalam dirinya yang seperti ingin pecah. Tapi ia belum tahu apa. Paman, tolong jangan mempermalukan Doni di depan semua orang. Suara ibu Doni terdengar panik. Ia berusaha mendekat. Tapi langkahnya pelan, takut, dan penuh keraguan. Ia sendiri mulai merasakan sesuatu yang janggal. Namun pamannya tak bergeming. Tatapannya tetap lurus ke arah Gita. Anak ini, gumamnya pelan, namun cukup terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Wajahnya, aku seperti pernah melihatnya. Tidak, bahkan, aku sangat mengenalnya. Kerumunan mulai benar-benar penasaran. Orang-orang yang tadi menertawakan Gita kini malah merasa gugup sendiri. Beberapa di antara mereka menelan ludah. Beberapa lainnya saling memandang, seolah ingin memastikan apakah mereka juga melewatkan sesuatu yang besar selama ini. Doni akhirnya memaksakan diri bicara. Paman, hentikan. Dia memang cuma. Namun suaranya tak sempat menyelesaikan kalimat itu. Paman Doni mengangkat tangan, menghentikannya. Tatapannya berubah lebih dingin. Jangan bohong lagi, Doni. Kalimat itu seperti cambuk. Gita memejamkan mata perlahan. Di dalam hatinya, ia benar-benar berperang dengan dirinya sendiri. Haruskah ia tetap diam? Haruskah ia tetap menerima penghinaan demi menjaga rumah tangganya? Atau, haruskah ia membiarkan kebenaran itu perlahan keluar, meski ia belum tahu akan seperti apa dampaknya nanti? Sementara itu, napas Doni semakin berat. Ia sadar, semakin lama paman berbicara, semakin besar kemungkinan rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan akan terbongkar, bukan hanya tentang Gita, tapi juga tentang siapa sebenarnya dirinya. Ruangan itu semakin tegang. Musik berhenti sepenuhnya. Para tamu kini hanya menunggu. Menunggu kalimat selanjutnya yang mungkin akan mengubah segalanya. Paman Doni melangkah mendekat ke arah Gita. Langkahnya pelan, tapi penuh keyakinan. Setiap langkah yang ia ambil seakan menjadi pukulan bagi hati Doni yang semakin ciut. Gita spontan menahan napas. Jantungnya berdegup keras. Tangannya gemetar, tapi ia tetap berdiri tegak. Saat jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah, paman berhenti. Tatapannya melembut sedikit. Bukan tatapan merendahkan, bukan tatapan menghina, tetapi tatapan seseorang yang penuh rasa hormat bercampur heran. Gita. Paman akhirnya menyebut namanya. Boleh aku bertanya sesuatu? Siapa sebenarnya dirimu? Pertanyaan itu menggantung di udara. Mengguncang semua orang. Membuat Doni hampir kehilangan keseimbangan. Gita menatapnya pelan. Bibirnya bergetar. Hatinya terasa sangat berat. Di saat semua orang menunggunya bicara, justru ia merasa semakin bingung. Dunia yang selama ini ia sembunyikan, rahasia besar yang ia lindungi demi ketenangan hidup, kini berada di ujung jurang untuk jatuh dan terlihat semua orang. Tetapi sebelum Gita sempat menjawab, Paman Doni justru menatap Doni tajam. Lebih tajam dari sebelumnya. Kau. Doni, suaranya berubah dingin, berat, dan penuh kekecewaan. Apa yang sudah kau lakukan pada perempuan ini? Sekali lagi, ruangan itu terdiam. Ketegangan mencapai puncaknya.
Tak ada yang berani bergerak. Tak ada yang berani bicara. Dan di tengah keheningan yang menusuk itu, semua orang tahu. Sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar penghinaan. Sesuatu yang bersangkutan dengan siapa Gita sebenarnya, akan segera terungkap. Namun belum sekarang. Belum saat ini. Karena semuanya baru mulai menuju kebenaran yang sesungguhnya.